Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik dari kelas A Indralaya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika, etiket, dan moral, korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi bagi Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi korupsi, dan terakhir, peran sebagai mahasiswa. Di video ini, yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perbuatan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etiket adalah tata aturan pergaulan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku pada anggota masyarakat tertentu. Etiket biasanya berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Moral adalah pengetahuan yang berhubungan dengan budi pekerti manusia yang beradab, dan suatu aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan dan perbuatan tingkah laku yang baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Perbuatan melawan hukum, 2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau wacana, 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa jenis tindak pidana korupsi diantaranya yaitu sebagai berikut: 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan, 2. Penggelapan dalam jabatan, 3. Ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, 4. Menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi yaitu karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan timbulnya tindak korupsi yaitu 1. Berdasarkan aspek perilaku individu, seperti contoh, adanya sifat tamak atau rakus, yang mana sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa disebut dengan rasa kurang bersyukur. Ada juga moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda dalam melakukan perbuatan korupsi. Selain itu, ada juga gaya hidup yang konsumtif. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil daripada konsumsinya tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Kedua, berdasarkan aspek sosial. Aspek sosial dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi.
Hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan dan dorongan dari keluarga, walaupun sebenarnya individu tersebut tidak ingin melakukannya. Kedua, faktor eksternal yang meliputi 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Dalam hal ini, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban ketika ada yang korupsi adalah mereka sendiri. Kedua, aspek ekonomi. Di dalam aspek ini, lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Ketiga, aspek politis. Di dalam aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Keempat, aspek organisasi. Di dalam aspek organisasi ini, penyebab korupsi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu kurangnya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan korupsi bagi suatu negara. Dampak yang ditimbulkan korupsi bagi suatu negara yaitu sebagai berikut. 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan menurunnya investasi. 3. Meningkatnya kemiskinan. 4. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. 5. Mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi yaitu sebagai berikut. 1. Melalui jalur penal, yaitu dengan menggunakan hukum pidana. 2. Melalui jalur non-penal, yaitu diselesaikan dengan cara di luar hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana non-penal. Upaya penanggulangan tindakan korupsi melalui jalur penal lebih menitikberatkan kepada sifat represif, yaitu penumpasan, penindasan, dan pemberantasan setelah korupsi itu terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan kepada sifat preventif, yaitu pencegahan. 1. Upaya penal. Upaya ini dilakukan dengan cara memanggil atau menggunakan hukum pidana, atau dengan menghukum, atau dengan memberi pidana, atau dengan memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Dalam upaya ini lebih menitikberatkan kepada sifat represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Kedua, upaya non-penal. Dalam upaya non-penal ini lebih menitikberatkan kepada sifat preventif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, di antaranya yaitu 1. Penanaman semangat nasional. 2. Penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. 3. Himbauan kepada masyarakat. 4. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat. 5. Pencatatan ulang aset.
juga upaya melalui edukasi dan kampanye, serta perbaikan sistem. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peran sebagai mahasiswa. 1. Mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa harus memiliki akhlak yang terpuji untuk dapat melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Untuk terlahirnya generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas, haruslah ada keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan akhlak yang terpuji. Agar tercapainya dan terpenuhi peran iron stock tersebut, maka kita sebagai mahasiswa harus dapat 1. Memperkaya diri dengan ilmu yang bermanfaat. 2. Mempelajari kesalahan yang terjadi pada generasi pendahulu agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. 3. Memperkuat iman Islam agar kita sebagai mahasiswa muslim dapat mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya. 2. Mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa adalah agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan, menyuarakan aspirasi rakyat. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh pengelola negara, maka peran mahasiswa sebagai agen perubahan haruslah muncul. Hal ini yang menyebabkan mahasiswa selalu melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di lapangan. Melakukan perubahan yang berpihak kepada masyarakat merupakan fungsi utama dari mahasiswa. Maka dari itu, pentingnya mahasiswa untuk dapat mewujudkan kebangkitan bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Peran mahasiswa sebagai agent of change sangat dibutuhkan demi mengatasi rendahnya daya saing internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu yang didapatkan mahasiswa selama di perguruan tinggi hendaknya dapat diaplikasikan sesuai bidangnya untuk mencetak suatu penemuan-penemuan terbaru sehingga dapat bersaing di dunia internasional. 3. Mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa dapat menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai yang harus dipertahankan yaitu seperti nilai-nilai kejujuran, empati, gotong royong, keadilan, integritas, dan sebagainya. Dengan begitu, mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tetap terjaga dan terpelihara keberadaannya di masyarakat. Tindakan yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah berusaha, belajar, dan bekerja keras semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitasnya secara terus-menerus, baik aspek pengetahuan dan keterampilan, serta membentuk perilaku baik masyarakat. 4. Mahasiswa sebagai moral code. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik yang sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pengembangan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Sebagai seseorang yang bermoral baik, mereka harus memperhatikan cara dalam berperilaku, berpikir dahulu sebelum bertindak, serta mampu mengolah kata dengan baik saat berbicara dengan orang lain. 5.
mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Mahasiswa berperan untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan yang ada di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan oleh mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak terpengaruh dengan iming-iming uang ataupun kepentingan politik yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, mahasiswa dijadikan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.